Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Ahadi Nizar. Kali ini saya akan mempresentasikan asesmen tengah semester saya, mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor oleh dosen pengampu Dr. Syarifanita, STMT. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan prosedur ekspor sesuai dengan jenis produk pada tabel 1. Dalam hal ini, saya mendapatkan jenis produk alas kaki. Kemudian, yang kedua, jelaskan kategori barang ekspor tersebut, pos tarif atau HS, code, dan negara tujuan ekspor. Kemudian soal yang ketiga, jika terjadi kesalahan ketik deskripsi barang pada dokumen commercial invoice dan bill of lading, apa yang harus dilakukan? Bagaimana solusi yang diberikan? Kemudian yang keempat, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab dan bagaimana solusi yang diberikan? Oke, untuk yang pertama yaitu prosedur ekspor produk alas kaki. Prosedur ekspor produk alas kaki melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh eksportir. Berikut adalah tahap-tahapan umum dalam prosedur ekspor tersebut. Yang pertama yaitu persiapan barang. Pastikan produk alas kaki telah siap untuk diekspor. Produk harus memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan sesuai dengan permintaan pasar negara tujuan. Kemudian yang kedua, pengecekan legalitas dan persyaratan dokumen, seperti perizinan ekspor. Diperiksa apakah perusahaan sudah memiliki izin untuk melakukan ekspor, API U untuk perusahaan yang terdaftar sebagai eksportir. Kemudian surat keterangan asal atau SKA untuk mendapatkan fasilitas preferensi bea masuk di negara tujuan jika berlaku. Kemudian yang ketiga, dokumen lainnya, yaitu dokumen lain seperti kontrak jual beli, faktur komersial atau commercial invoice, packing list, dan dokumen transportasi. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu penyusunan dokumen ekspor. Dokumen-dokumen ekspor yang dimaksud yaitu commercial invoice, faktur yang mencatat transaksi jual beli, kemudian bill of lading, yaitu dokumen pengakuan penerimaan barang yang dikeluarkan oleh pengangkut, biasanya perusahaan pelayaran. Kemudian yang ketiga, dokumen packing list, daftar yang mencatat rincian cara pengepakan barang. Kemudian selanjutnya yaitu dokumen Certificate of Origin atau COO, surat yaitu surat keterangan asal untuk menunjukkan negara asal barang. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu surat pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yaitu dokumen yang diberikan kepada pihak bea cukai sebagai pemberitahuan akan ekspor barang. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu proses pengiriman dan pengangkutan. Seperti pemilihan mode transportasi, misalnya laut, udara, ataupun darat. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu proses di bea cukai. Proses di bea cukai ini seperti melakukan proses pendaftaran dan verifikasi barang ekspor di kantor bea cukai, termasuk pembayaran bea cukai ekspor. Kemudian verifikasi dokumen yang diajukan seperti dokumen-dokumen faktur, BL, packing list, dan lain-lain seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu pengiriman barang ke negara tujuan. Setelah proses dokumen tersebut selesai, barang-barang akan dikirim dan diterima oleh penerima di negara tujuan. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor untuk produk alas kaki dapat bervariasi tergantung pada pasar dan permintaan. Beberapa negara tujuan utama ekspor alas kaki Indonesia seperti Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa. Banyak negara di Eropa membutuhkan produk alas kaki, terutama dari negara-negara dengan standar mode tinggi seperti Prancis, Italia, dan lain-lain. Kemudian Jepang, negara permintaan tertinggi untuk produk alas kaki yang berkualitas. Seperti kita tahu, Jepang sangat menerapkan standar yang tinggi untuk barang-barang yang masuk ke negara mereka. Kemudian negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian yang di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Next. Soal yang ketiga, kesalahan ketik pada dokumen ekspor. Jika terjadi kesalahan ketik pada deskripsi barang di commercial invoice atau bill of lading, maka berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu perbaiki kesalahan di dokumen yang belum diproses.
Jika kesalahan terjadi pada dokumen yang belum diproses, misalnya belum dikeluarkan oleh pengangkut atau belum disampaikan ke pihak importir, cukup dilakukan perbaikan dengan mengeluarkan dokumen yang benar. Kemudian yang kedua, revisi atau adendum. Jika dokumen seperti Bill of Lading telah diterbitkan, Anda dapat meminta penerbit dokumen untuk mengeluarkan revisi Bill of Lading atau adendum yang mencatat perubahan deskripsi barang yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi dengan pihak bea cukai. Hubungi bea cukai baik di Indonesia atau di negara tujuan untuk memberitahu mereka tentang kesalahan dan langkah perbaikan yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada masalah pada saat barang tiba di negara tujuan. Kemudian yang keempat, dokumentasi tambahan. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengirimkan surat klarifikasi atau dokumen tambahan yang menjelaskan kesalahan tersebut kepada pihak terkait seperti bank, untuk LC, atau otoritas pengimpor di negara tujuan. Solusinya, segera berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan dokumentasi yang benar secepat mungkin untuk menghindari keterlambatan atau masalah di proses kepabeanan dan pengiriman barang. Untuk soal yang keempat, yaitu terkait keterlambatan barang. Dalam hal keterlambatan kapal, pihak yang harus bertanggung jawab bergantung pada kondisi yang tertera dalam kontrak pengangkutan dan kondisi yang berlaku pada saat pengiriman. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab, yaitu pengangkut. Jika keterlambatan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak pengangkut, misalnya jadwal pengiriman kapal yang berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka pengangkut yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Kemudian yang kedua, force majeure. Jika keterlambatan disebabkan oleh kondisi force majeure seperti cuaca buruk, bencana alam, atau masalah eksternal lainnya, biasanya pengangkut tidak akan dikenakan sanksi dan keterlambatan akan dianggap sebagai kondisi yang tidak dapat dihindari. Solusinya, yang pertama yaitu komunikasi dengan pengangkut. Segera hubungi perusahaan pelayaran untuk mengonfirmasi penyebab keterlambatan dan mencari solusi bersama seperti pengaturan jadwal, ulang pengiriman, atau pengembalian biaya tertentu. Kemudian solusi yang kedua, asuransi pengiriman. Pastikan Anda memiliki asuransi pengiriman yang dapat menanggung kerugian atau biaya tambahan yang mungkin timbul akibat keterlambatan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu negosiasi dengan importir. Jika keterlambatan mempengaruhi penerima barang di negara tujuan, Anda dapat melakukan komunikasi dengan importir untuk menjelaskan kondisi ini dan mencari solusi terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian presentasi ATS dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.